Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita kedatangan dosen dari UIN Sumatera Utara dan dosen dari IAIN Pontianak. Sebelumnya saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Kamalia Enhung. Saya sebagai di UIN, saya Ketua Jurusan Bimbingan Penjualan Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Terima kasih. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Randi Saputra MPD Kons. Saya berasal dari IAIN Pontianak. Posisi di IAIN Pontianak sekarang sebagai Kepala Laboratorium Konseling Fakultas Dakwah Komunikasi Islam IAIN Pontianak. Terima kasih Pak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Arulmesyah Daulay, MPD Kons. Saya dosen di UIN Sumatera Utara Medan, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Terima kasih Ibu. Baik, saya nih Pak dan Ibu sekalian ada pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sih pola asuh orang tua itu dapat berpotensi untuk membuat anak menjadi pelaku dan korban bullying? Mungkin dari Ibu terlebih dahulu. Saya sebagai orang tua lah ya, karena kebetulan saya juga orang tua dari 3 orang anak yang kebetulan yang paling kecil itu kelas 2 SMP. Sebenarnya bullying itu orang tua kan, rumah tangga itu kan madrasah pertama bagi anak. Jadi kalau di rumah tangga itu, di rumah kita mendidik anak itu dengan bahasa yang baik, kemudian memperlakukan anak, tidak membedakan anak. Misalnya kita selalu orang tua ya, cuman coba contoh kakak kamu, kenapa nggak kayak kakak kamu? Itu udah satu bullying. Kenapa? Karena setiap anak itu tiga anak itu berbeda, tidak ada anak yang sama. Jadi kita itu sebagai orang tua harus tahu bahwa anak yang pertama itu potensinya apa, bagaimana memperlakukannya. Anak kedua itu potensinya apa, bagaimana memperlakukannya. Begitu juga dengan anak ketiga. Dan kebetulan saya anak ketiga itu adalah laki-laki. Otomatis beda banget dari pola asuhnya. Kenapa? Ya namanya juga laki-laki kan. Laki-laki itu tidak seperti perempuan, bukan berarti saya membedakan. Memang fitrahnya seperti itu. Jadi tidak harus kita bilang, kenapa kamu kayak seperti ini? Kenapa nggak kayak kakak kamu? Itu salah bullying. Kemudian kita menggunakan kata-kata yang mendidik. Misalnya kita menggunakan buah hati atau anak ustadz, saya bilang ustadz mama, atau kalau dia cita-cita jadi polisi, kita bilang jenderal mama gitu. Jadi ada semangat untuk dia itu dia merasa dihargain apapun cita-citanya. Jadi pesan saya sebagai orang tua nih, bagus-baguslah kita menggunakan kata-kata yang di dalam rumah tangga. Jangan kita menciptakan monster. Monster itu kan awalnya kita nggak seperti itu, tapi karena dia terbawa-bawa, akhirnya keluar dari rumah, dia melakukan kawannya seperti kita perlakukan dia gitu. Otomatis itu dari pengalaman saya sebagai guru juga seperti itu. Nanti kita bilang kenapa anak seperti ini, nggak langsung kita bilang anak bandel nih, enggak. Kita lihat dulu bagaimana dia di rumah, bagaimana orang tua memperlakukan dia. Takutnya dia tuh nggak tahu bagaimana, nggak pernah ngobrol sama orang tuanya. Kenapa? Ya kita nggak bisa nyalahkan juga orang tua, karena mereka juga kesusahan ekonomi dan mereka juga nggak punya basic pendidikan untuk didik anak. Seperti itu sih menurut saya sih, sebagai orang tua. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari Bapak bagaimana ya Pak? Bapak sebagai seorang konselor. Ya, terima kasih. Ini sangat menarik. Ada 2 variabel yang kalau kita bahas pola asuh atau bullying, kita bahas bullying, tentu ada faktor pola asuh dalam perilaku bullying ini. Ya, kita mulai dari pola asuh. Ya,
Pola asuh itu apalagi di zaman sekarang ya, sangat banyak informasi sambil masak kita bisa dengerin podcast, kita bisa dengerin seminar parenting ya untuk insight baru. Tetapi yang di sisi lain yang menjadi persoalan adalah pola asuh yang seperti apa sehingga perilaku bullying itu berkembang. Kan itu tadi pertanyaannya. Ya, saya pribadi tidak akan menyalahkan dan tidak akan menyebutkan bahwasanya oh pola asuh A adalah pola asuh yang terbaik, oh pola asuh B adalah pola asuh yang sangat baik dari ini. Tidak. Semua orang tua mana yang tidak mau memberikan kasih sayang ke anaknya sepenuhnya. Tapi beberapa hal orang tua lupa, orang tua tidak tahu sehingga cara dia mengekspresikan atau mengeksplor dari pola asuh itu berakibatkan berpotensi menjadi perilaku bullying. Itu salah satu yang mesti diluruskan dulu. Kalau kita mengkaji pola asuh apa yang mendasar atau fundamental sehingga anak itu menjadi pelaku bullying ya banyak sekali. Salah satunya ada teori attachment, kelekatan. Kelekatan itu adalah bagaimana anak melihat pengasuh utama. Pengasuh utama itu ya bisa saja ibu kandung, bisa saja ibu sambung, bisa saja wali. Nah, seperti apa dia mentransfer emosi di awal? Kalau berbicara sudah otoriter, tidak diberi kesempatan, ya berarti akan seperti itu anak dibentuk. Tentu dari garis besarnya pola asuh mempengaruhi anak kita terjun ke perilaku bullying atau tidak. Menurut hemat pikir saya seperti itu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Ibu selaku dosen. Menurut Ibu bagaimana Ibu? Ya, jadi memang walaupun selaku dosen ya, tapi saya langsung kayak ambil contoh nyata. Yeah. Kalau tadi udah versi remaja dari anak Bu Kamalia, saya ambil versi yang anak-anaknya gitu ya. Anak-anak ini kan dia sifat dasarnya itu adalah mencontoh. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, maka itu yang dilakukannya seperti itu. Pengalaman saya pernah menjadi 1 tahun guru di SDIT di sekolah dasarnya. Jadi pada waktu itu ada anak laki-laki kelas 2 yang memang wali kelasnya itu selalu aja kayaknya hampir setiap hari membawa anak itu ke ruangan saya. Nggak pernah absen, ada aja yang masalahnya dengan anak di kelasnya gitu. Ya masalah-masalah anak kecil, dipukulnya, diapanya seperti itu. Namun ya itu tadi karena setiap hari kan mengganggu kenyamanan teman-temannya, maka dibawa ke ruangan saya. Jadi pada satu waktu ini dia itu wajahnya itu selalu seperti ini gitu, merengut, kalau cerita pun gitu juga gitu. Saya mendapatkan pernyataan dari dia seperti ini. Kenapa kamu pukul teman kamu? Kata Opung Mi, pada waktu itu manggilnya Umi gitu kan. Kata Opung Mi, kalau ada yang pukul, balas. Nah, itulah yang saya sangat selalu ingat hingga saat ini gitu. Ternyata anak-anak itu ya seperti itu. Pesan itu sangat masuk ke dalam pikirannya. Oh iya, kalau ada yang mukul, padahal pada saat itu kejadiannya itu temennya itu nggak mukul, hanya kayak ngelirik dia aja. Cuma dia nggak nyaman, merasa kenapa kok temanku lihat aku seperti itu gitu. Tapi itu yalah yang disimpannya. Kalau ada yang kalau ada yang pukul kamu, balas. Itulah yang dilakukannya, itulah yang di save-nya memori itu, dan itu yang dilakukannya. Nah jadi artinya memang kita sebagai orang tua, kembali lagi tadi yang disampaikan oleh Bu Kamalia dan Pak Randi, harus benar-benar memilih sikap seperti apa, kalimat seperti apa. Karena ketika itu udah masuk ke memori anak, khawatirnya itu akan terbawa sampai dia nanti dewasa, begitu kan. Nah, jadi kalau dari saya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sampai di sini podcast kita pada hari ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.